wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Hadid, ya, surat 57 ayat 20 sampai 22. Kita baca ayatnya, surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal auladi. Kama sali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling membanggakan, dan saling menghitung banyak harta dan keturunan. Kehidupan dunia seperti hujan yang turun dari langit, kemudian menumbuhkan tanaman, kemudian tanaman itu menjadi hijau, yang hijaunya mencengangkan petani yang melihatnya. Lalu kemudian dia berubah menjadi kuning, lalu dia kemudian jatuh menjadi sampah. Dan di akhirat hanya azab yang pedih dan ampunan dan keredaan Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Nah, itu artinya surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Jadi kata Allah, jadi Allah mengumpamakan kehidupan dunia, ya, dalam ayat ini dengan tanaman. Jadi kata Allah, ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah, kalau Bapak Ibu nanti ketemu kata innama atau annama, itu namanya kasar dalam bahasa Arab, hanya segitu saja, kira-kira begitu. Misalnya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya ayatnya tentang penerima zakat, hanya sesungguhnya zakat untuk ini hanya segitu, tidak boleh yang lain. Jadi ketika Allah berkata annamal hayatud dunya, kehidupan dunia itu hanyalah yang segitu, cuman ada yang lain. Jadi Allah menyebut kehidupan dunia yang kita lalui ini ada 5 fase. Ya, setiap kita ini akan melalui 5 fase kehidupan. Ada la'ibun, ada lahun, ada zinatun, ada tafakhurun, ada takasurun. Ini 5 fase yang semua kita pasti melaluinya. Fase pertama disebut fase la'ibun. La'ibun itu fase bermain-main. Ini masa kanak-kanak, Bapak Ibu, ya. Semua kita pasti melewati masa ini. Coba perhatikan cucu Bapak Ibu lah. Tak bermain saya kerajonya. Di masa nyoba main tuh. Baik kamol main. Pokoknya di rumah tuh permainan sesi itu. Laki-laki oto-oto, produksi boneka, masak-masak tak begitu. Itu fase pertama yang dilalui manusia. Namanya fase la'ibun, fase permainan. Dan kita sudah lewat Bapak Ibu, ya. Kalau ya apa-apa suka main-main lah, gaik kau telah terlambik tuh dulu lah. Lalu sebagian apa-apa aku makin gaik, makin hobi main-main, ya. Masih masuk bermain kok habis, Pak. Itu masa pertama tuh, la'ibun. Habis masa la'ibun, datang masa lahun. Lahun kau bagara, bagalui, galak, bagara, galui, galak. Kau masuk remaja. Anak-anak SMP tu
Tu kan coba cari anak SMP tu. Huru hara, galak, bagalui, garah. Itu sekarajo itu. Ada masuknya tapi betul masuk bagara-garah, galak-galak sekarajo. Masuk puber dulu tu. Ini bapak ibu lah pernah melewati itu tu. Nak pernah bapak ibu contoh dulu. Berkumpul sama-sama ibu-ibu, lalu laki-laki galak sama-sama lah itu. Apa-apa contohlah kumpul duduk lalu pedusi galak sama-sama lah dia. Memang begitulah masanya manusia tu. Ada masa lahun namanya. Masa bercanda, bergurau. Itu masuk. Kalau lewat. Kalau dia apa-apa ibu suka bergalut-galut sikit ni, itu terlambat. Masa bergalut-galut dulu lah. Masa ABG. Nah lewat masa lahun datang masa zina. Zina ni masa berhias. Badan di puncak rancak, bantuk di puncak gagah. Aku masuk SMP, masuk SMA. SMA, kuliah, tu masuk gagahnya tu. Ibu-ibu pernah masuk cantiknya dulu tu. Puncak cantik tu. Maka kan kamari buat camin dulu ibu. Ya, ibu kan dulu kan tak bisa berpisah je camin anak. Bahkan otot tagak macam liat je bagai ya, saking rancak. Apa-apa aku cetulah. Yang buat takana mamak mu ketika bujang-bujang mu enek-enek di kotor dulu. Pulang mandi di patang air sore itu. Tu nyo pakai Sarawak Jabrai itu yang kakinya 1 meter melambai-lambai itu. Ada tu. Itu baju kemeja. Itu buka buahnya 3 tu. Aku nampak bidang dado tu. Tu rambut bagesek tu. Dekon ada tu. Tu masuk gagah tu Pak ya. Di puncak gagah. Ada masanya kita begitu tu. Bapak Ibu pernah melewati masa-masa di puncak keindahan namanya zina. Tu masuk tu ya masuk paling rancak lah. Bahkan kalau ndak rancak kerancak-rancakan bagai itu. Tu ada istilahnya mati kerancak-rancakan kan. Nyo ndak rancak lah tapi kerancak-rancakan. Ya. Coba cari anak-anak SMA tu ibu tu. Anak-anak SMA mengecek pun berancak-rancakan dah itu. Carilah nyo ngecek tu. Memang masalah buat Allah. Jadi caknya tu. Tu memang begitulah. Tu masuk-masuk rancaknya tu kerancak-rancakan gitu ya. Memang semua orang pernah mengalami masa-masa seperti itu. Nah, habis masa zina datang masa tafakhur. Tafakhur itu usia 30 sampai 50. Itu masa membanggakan capaian. Awak lah sukses. Jabatan lah mentereng, gaji lah gadang, tunjangan lah gadang, posisi lah masalah lah. Masa puncak. Ini masa di mana manusia membanggakan capaian-capaian. Ini masa tafakhur nih. Jadi seumur saya nih, ini masa tafakhur. Masa membanggakan capaian-capaian. Karena banyak capaian kita. Makanya yang rajin reuni, itu tafakhur sebenarnya itu. Orang sukses biasanya rajin reuni datang. Yang gagal tak mau tibu, tak ada kena cerita. Jadi acara reuni itu sebenarnya tafakhur tuh. Orang pergi membanggakan, makanya foto dibawa, itu ya, awak ditraktir kawan di kafe. Masa tafakhur namanya itu. Ada masanya tuh. Lewat usia 55 tahun, datang masa takasur. Itu masa terakhir kok. Takasur namanya. Takasur ini lama etong banyak cucu le. Itu takasur tu ya. Kok basobok jo kawan, ndak gaji bertanya oleh. Ndak jabatan bertanya oleh. Labara cucu. Kalau bapak ibu bertanya ke kawan labara cucu, itulah fase terakhir tu. Tak boleh. Kalau lah pertanyaannya cucu bara, itulah habis tu. Ini fase 5-nya. Berarti apa ibu lah terakhir fasenya tu. Tak boleh tu kaki itu. Kalau bapak ibu bersobok jo kawan cucu ang bara, tu siap-siap lah itu. Itu habis tu. Habis. Ya. Kata Allah, kehidupan dunia itu seperti tanaman. Hujan turun di tanah yang tandus, tidak ada tanaman. Lalu karena hujan turun, ada biji-bijian di bawah tanah itu pecah disebabkan air tadi.
lalu dia tumbuh menjadi kecambah, kata Allah. Lalu dia tumbuh hijau. Lalu di puncak hijau orang mengaguminya. Senanglah mata memandangnya. Tapi kemudian setelah di puncak hijau dia berubah menjadi kuning. Lalu tiba-tiba dia layu dan jatuh menjadi sampah. Begitulah akhir kehidupan manusia. Jadi manusia ini awalnya tidak ada. Bapak Ibu 100 tahun lalu di mana? Tidak tahu. Saya 100 tahun lalu di mana? Tidak tahu. Tiba-tiba karena pertemuan air Bapak Ibu kita, jadi kita. Muncul kita, tumbuh lucu. Lalu gagah. Di puncak gagah. Orang mengagumi. Yo hebat, yo santiang, yo gagah, yo rancak. Nah, itu di puncaknya. Di puncak hijau namanya itu. Tapi ketika di puncak hijau, tiba-tiba dia berubah menjadi kuning. Dan dia layu dan jatuh menjadi sampah. Begitulah manusia. Bapak Ibu suka atau tidak suka akan menjadi sampah pada waktunya. Sehebat apapun di masa lalunya, segagah dan secantik apapun di masa mudanya, ujungnya akan menjadi sampah. Tapi dia akan mengalami puncak hijau, lalu di puncak hijau dia berubah menjadi kuning. Nah, jadi Bapak Ibu yang duduk sekarang ini, kau lebih kuning kok. Ya. Kau lah banyak tasanda, kau lah kuning nama kau. Di balik tanaman kau lah layu tu mah, lah kuning. Nah, kalau lah kuning tu hati-hati dah lah itu. Lah menunggu jatuh lah itu mah. Ya tak? Kata Allah begitu tu. Ketika dia di puncak hijau, itu tanda dia akan berubah menjadi kuning. Kalau dia sudah kuning, berarti dia akan menunggu layu dan jatuh menjadi sampah. Semua kita pasti jadi sampah. Tidak ada ndaknya. Itu makanya kalau Bapak Ibu mati nanti, itu diantarkan ke air dingin. Air dingin sampai saruk tak? Nah, itu makanya Pak Kesu belatak tu. Dia apaklah saruk tu. Ya, saya kalau mati, saya gubernur misalnya nih. Saya sedang jabatan gubernur, mati. Begitu datang orang melayat, orang tak bertanya tu, lah mandi gubernur, tak ada lagi gubernurnya. Lah mandi mai itu artinya bangkai itu. Cuman bahasa Arab, kalau mayat itu arti harfiahnya bangkai. Bangkai wak disebut orang Ibu, tak ada disebut lagi dengan jabatan, nama, gelar, tak ada. Mau doktor, mau profesor, mau gubernur, tak ada disebut. Yang disebut bangkai. Lah mandian bangkai tadi. Kenapa? Karena kita sudah jadi sampah. Kalau kita pernah dipuja-puja, pernah dielu-elukan, itulah akhir setiap kehidupan. Kata Allah, dia akan menjadi khutama, sampah. Tapi kata Allah, ketika manusia menjadi sampah, hanya dua pilihan dia setelah itu. Kalau fisiknya udah pasti jadi sampah. Diinjak-injak aja bawa tanah tu. Manusia hanya akan mendapatkan dua. Azabun syadidun atau maghfiratun waridwanun minallah. Dia dapat azab yang pedih atau dapat ampunan dan keredaan Allah. Hanya dua pilihannya, Pak. Bapak Ibu kalau meninggal dunia hari ini, jasadnya pasti dicampakkan orang. Tidak akan ada orang yang akan menyimpan jasad kita. Udah dicampakkan orang itu. Tapi kita akan mendapatkan dua. Azab atau ampunan. Hanya dua, tidak ada yang ketiga. Azab atau ampunan. Nah karena itu kata Allah di ayat 21-nya, Sabiku ila maghfiratim min rabbikum. Berpaculah kamu mendapat ampunan Tuhan. Terutama bagi yang sudah kuning. Kata Allah yang lah kuning-kuning, ya, dalam menyanda-menyanda duduk, kata Allah, gitu. Bersegeralah mendapat ampunan. Itu ya, perintah Allah begitu. Jadi memang diperintahkan kita bersegera mencari ampunan lain. Kalaulah Bapak Ibu apa lagi kok lah bertanya
cucu bara. Tu jadi kajaya dunia lah tu. Allah tak menyuruh mengajar dunia lagi. Ya tak? Apalagi kalau pertanyaannya agak bedo. Ni kadang-kadang Bapak Ibu kalau umur 65 kata, umur 70, pertanyaan ke kalau lepas sobok kawan sama gadang lu, kawan sama SD, kawan sama SMP, lagak lain pertanyaannya tu. Apa pertanyaannya? Si anu boleh duit lain. Itu. Lah mati tu. Innalillah. Si anu lah mati je. Innalillah. Itu saya yang tinggal itu. Awak saya dua lagi. Kalau macam itu pertanyaannya, maka kata Allah, berburulah mencari ampunan Allah. Sabiku ila maghfiratin min rabbikum. Jan jabatannya dikajar leh. Kadang buat heran, ibu ada orang kula pensiun pak, mencalon je lah jadi anggota dewan. Kalau lah pensiun itu akhirat kajalai, ampunan kajalai, dan jabatan je lah itulah masuk terakhir tu ndak adun ke dikajalai. Ya tak? Allah katakan kalau sudah kuning, Bapak Ibu kan tahu kuning tu ha. Tanda Bapak Ibu lah kuning, mata lah mulai kabur kuning nama tu. Ya kan pinggang lacok sakit-sakit. Asam urat lacok kambur tu lah kuning tu. Asal banyak penyakit tu tanda lah kuning ni Bapak Ibu, nyo mati ko akumulasi penyakit. Penyakit kalau berkumpulnya komplikasinya mati biko tu puncaknya mati biko tu. Makanya Bapak Ibu kalau mulai penyakit lebih dari 3 tu hati-hati lah tu tak kelamo lah itu. Yang lah penyakit lebih dari 3 ko kata Allah yang kadi kaja ndak jabatan lah, ndak harato lah itu ampunan. Allah sebut begitu. Sabiku ila maghfiratin min rabbikum. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Allah suruh kita berburu ampunan? Kenapa Allah perintahkan kita bersegera, berpacu untuk mendapat ampunan? Jangan santai-santai lagi mencari ampunan Allah. Bekejarlah, musabaqah. Pertama, kenapa kita harus bersegera mencari ampunan? Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang. Itu satu tu. Bapak Ibu tidak tahu kita ajal kita datangnya kapan. Makanya kata Nabi begini, Iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan tunda taubatnya di sore hari. Kenapa? Belum tentu kau melihat matahari tenggelam di sore hari. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan tunda taubat di pagi hari. Kenapa? Belum tentu engkau membuka mata di pagi hari. Jadi hidup kita ni Bapak Ibu singkat antara terbit dan terbenam matahari saja. Itulah hidup kita. Tak lebih dari itu. Betapa banyak orang yang pagi ni kita tertawa dengan dia, sore tak ada lagi. Betapa banyak orang yang tidur di malam hari, pagi tak bangun lagi. Karena hidup itu begitu singkat. Itu kenapa Nabi mengajarkan satu amal yang harus dibaca pagi dan sore. Dalam hadis Muslim, kata Nabi, siapa yang membaca di pagi hari, man qala hina yusbih, siapa yang membaca di pagi hari sekali. Apa yang dia baca? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu ya. Namanya Sayyidul Istighfar. Siapa yang membaca itu sekali pagi, mata qabla ayyumsiya, mati menjelang sore, famin ahlil jannah, dia ke surga Allah. Kenapa? Karena dia bersegera mendapat ampunan Allah.
Dosa yang dia kerjakan di siang hari diampuni di pagi hari. Siapa yang membaca di sore hari, dibaca pula sore sekali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya, mati sebelum pagi, famin ahlil jannah, dia langsung ke surga Allah. Nah, ini buktinya Bapak Ibu, kita harus bersegera mendapat ampunan Allah. Dosa siang minta ampunnya pagi, dosa malam minta ampunnya sore. Sebelum dosa diperbuat sudah minta ampun duluan. Itu bukti segera. Minta ampun bukan setelah dosa diperbuat, sebelum dosa diperbuat pun sudah minta ampun. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah tidak membaca ini pagi dan sore. Sayyidul Istighfar namanya. Itu hadis sahih. Nanti Bapak Ibu cari di Google tuh. Sayyidul Istighfar. Baca sekali pagi, habis subuh ni baca pagi sekali. Nanti baca sore. Kalau lah Pak Ibu baca sekali pagi ko kalau dibaca pagi ko sekali. Ah tu tunggu salah mati sampai sore deh. Ya kan? Mati surga langsung. Oh nak jadi mati Ustaz, baca sore. Tu tunggu lo mati sampai pagi besok. Mati surga langsung. Nyawa kalau nak mati siang mati malam ikut macam cayo lah Ibu kamu. Kalau nak mati Ibu siang kini malam ikut mati tu. Nak mati malam besok siang tu. Ini pasti mati ikut macam cayo lah kamu. Nah, cara menyelamatkannya pagi sekali, sore sekali, pagi sekali, sore sekali, namanya Sayyidul Istighfar. Nah, itu buktinya kita harus bersegera dapat ampunan. Ya, karena kita tidak tahu ajal kita datangnya kapan. Dua, kenapa kita harus bersegera mendapat ampunan? Karena tidak ada kita yang aman dan selamat dari dosa. Hari-hari kita berdosa setiap masa. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi berdosa saja. Tak mata, telinga, tak telinga, mulut, tak mulut, tangan, tak tangan, kaki, tak minimal hati. Tak ada kita yang aman dari dosa ni, Bapak Ibu. Itu kenapa Bapak Ibu habis salat, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dibaca pertama setelah salam? Istighfar, Pak. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu habis salat Bapak Ibu ya. Habis sujud, habis salat. Kalimat pertama yang dibaca habis salat itu istighfar. Minta ampun, taubat wa atubu ilaih. Kenapa Bapak Ibu habis salat istighfar? Habis salat bertaubat. Itu buktinya tidak aman kita dari dosa. Dalam ibadah pun bisa berdosa, apalagi di luar ibadah. Bapak Ibu dalam salat itu bisa berdosa itu. Bisa. Misal, ibu-ibu salat di belakang. Di saf 2, saf 3. Tak calit mukena kawan di mungku. Lalu su mukena ibu. Maka puyuk lah. Akai cik ibu dalam hati. Rumah rancak, auto rancak, mukena modeko. Dunia saya pengana. Ada ya? Tidak, berdosa ibu tu mah. Ibu tak mengecek tapi hati ibu bermasalah tu. Atau ibu apa sujud, pas sujud tu kan kawan baca tasbih kan mambui itu. Subah pun diangoknya kancang baunya lagi. Ya. Okey siapa ibu? Dan tak kadakitnya besok semayang ini ya. Pamale mana gosok gigi dia. Padahal angoknya berbaun tu bukan dek malai gosok gigi, penyakit. Ibu lah menuduhnya malai gosok gigi tak berdosa dah. Memang ibu tak bicara tapi hati. Makanya habis salat tu istighfar. Boleh jadi hati kita bermaksiat sepanjang salat itu. Itu kenapa Bapak Ibu kalau habis pengajian duduk di majelis ilmu sebelum pulang itu ada istighfarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kenapa istighfar habis pengajian?
Karena boleh jadi duduk mendengar ceramah aku, Bapak Ibu berdosa juga. Mendengar ceramah tapi dosa jalan juga. Bisa. Misalnya Ustaz ceramah, ibu mota di belakang. Dosa tu. Ustaz berceramah, ibu mota tu dosa tu. Kenapa? Ustaz berceramah, ibu mota, ibu bahasanya tak penting ceramahnya lagi dah. Tak sombong nama itu. Maksiat. Apalagi yang diceritakan Ustaz tu bagai. Dia ibu ke Ustaz ceramah je bercerita, Ustaz tu cerita bagai. Ibu kau tahu Ustaz tu memang cerita jelik kambo, cerita jelik kambo tu ambo cerita nama tu itu. Makanya Bapak Ibu istighfar. Kenapa? Dalam majlis itu pun kadang kita berdosa juga. Iya. So, ibu-ibu duduk dekat kawan tu, dengan ceramah lah setengah jam, tiba kawan terlambat. Nampak kawan terlambat bergabi, kawan sawala tu panjang muncung langsung. Ibu panjang muncung ke kawan tu apa kasih? Dah maksiat tu. Itu kenapa setelah pengajian ada istighfarnya tu ibu. Ini bukan duduk di lapau ibu, duduk di pengajian. Apalagi duduk di meja domino, kecuali banyak istighfar itu Pak. Enggak. Duduk di pengajian saja istighfar, apalagi duduk di meja. Ya, duduk di lapau. Banyak istighfar itu Pak. Kenapa? Tidak ada kita yang aman dari dosa. Makanya istighfar segera. Hingga setelah ibadah pun kita istighfar juga. Apalagi setelah tidak beribadah. Nah itu alasan kedua. Alasan ketiga, kenapa kita harus segera istighfar? Karena kita tidak akan bisa menghadap Allah kalau tidak dapat ampunan. Coba Bapak baca nanti di surah Al-Fajr 28-29. Ya, Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini ya. Ya, ayat 28-29-nya. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu. Siapa yang boleh pulang? Nafsul mutmainnah namanya. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang kata Allah irji'i. Berarti jiwa yang tak tenang tak boleh pulang. Tak terima. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang itu jiwa yang sudah dapat ampunan Allah. Kenapa begitu? Karena Nabi menjelaskan tentang definisi dosa. Apa itu dosa ya Rasulullah? Kata Nabi, mahaka fi sadrik. Dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang. Jadi sifat dosa ni Bapak Ibu membuat hati kita tidak tenang. Itu sifat dosa. Ibu bapak kalau tidak tenang perasaannya, itu dipastikan sedang berdosa. Ambo pastikan. Karena Nabi sebut begitu, dosa itu membuat jiwa kita gelisah. Jadi kalau ibu dah mau lalu waktu malam itu berdosa. Ginilah, ibu kalau bercakap jawab di rumah, cakap je suami, dia mau lalu waktu ibu, tidak ada, kena berdosa tu. Itu sifat dosa. Oh tak Ustaz, dan bercakap dia berkaru laloknya, itulah padat ibu. Ya. Orang kalau hatinya lunak, kalau bermasalah pasti gelisah. Karena sifat dosa itu menggelisahkan hati, itu sifat dosa. Ya. Sifat dosa itu membuat hati gelisah. Dan kalau Bapak Ibu dapat ampunan, tenang. Ada minum Ibu kasih minum. Itu tanda laku niang tu ibu. Batu itu. Itu. Saya minum ibu. Ada minum mana? Nah, jadi Bapak Ibu, sampai di mana tadi itu Pak? Nah, jadi yang ketiga tadi kita tidak bisa pulang kalau tidak dapat ampunannya. Kenapa? Karena yang pulang itu katalah harus nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu kalau sudah dapat ampunan. Itu kenapa begini Bapak Ibu. Setiap kita melakukan kebaikan dan amal saleh, selalu hati kita tenang. Kenapa? Karena setiap amal saleh menghapus dosa. Makanya kata Allah di surat Hud,
Ya, surat Hud 114. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Semua kebaikan menghapus dosa. Makanya Bapak Ibu kalau salat, habis salat itu hatinya tenang. Kenapa? Karena dosa diampuni. Itu sifatnya ampunan begitu, tenang. Orang kalau dapat ampunan, pasti hatinya tenang. Bapak Ibu kalau puasa, coba rasakan waktu berbuka. Apa perasaannya? Tenang. Karena puasa itu menghapus dosa. Makanya yang puasa Arafah diampuni setahun yang lalu. Ampunan itu menenangkan hati. Makanya Bapak Ibu kalau bersedekah, tenang hati. Kenapa? Kata Allah di surah At-Taubah 103, sadaqatu tutahiruhum wa tuzakkihim, mensucikan jiwa. Makanya orang rajin beragi, rajin bersedekah, Bapak Ibu, nampak tenang hidupnya, Ibu. Makanya orang sempili itu susah hidupnya, Bapak Ibu. Orang yang sempili kariang tu, Bapak Ibu, itu came, takui, came, itu ada orang kikir. Makanya orang kikir kok tak bahagia hidupnya, Bapak Ibu. Orang kikik kok sasak. Iya. Bakarui sekaniang itu ada orang kikir. Jadi kalau ada apa-apa bakarui sekaniangnya tiap hari itu kikir apa. Ada orang kikir itu paknya sasak. Tidak ada bahagia hidupnya Pak. Sasak. Ada orang kikir tuh. Nya came takui gitu ya. Orang kalau rajin bersedekah, lapang hidupnya, percayalah tuh. Karena sedekah itu mengampuni dosa. Nah, gitu. Cuma kau ibu-ibu ya supaya apa kau lapangnya bahagianya kalau sempili boleh diambil saja supaya bahagia ibu apa tu ada apa-apa sempili kariangnya ibu supaya nya bersedekah ke ibu ambil saja lah jangan ngecek-ngecek kenya supaya ibu apa aku terasa lapang bahagia gitu ya memang begitulah orang-orang kikir itu makanya orang kalau rajin bersedekah itu lapang hidupnya jarang sakitnya ada orang rajin sedekah. Karena ampunan itu melanangkan hati. Itu makanya Bapak Ibu kalau mendengar pengajian, mendengar ceramah, tidak tenang hatinya ya. Tenang hatinya Pak. Makanya Ibu kalau mendengar ceramah itu, banyak yang mengantuk orang kan. Ngantuk, lalu, itu tanda hati tenang tuh. Kalau dosa lah diampuni itu Pak. Ya tak? Coba bayangkan Ibu di rumah payah lalu, enggak. Lepas dah golek di rumah tu tak mau lalu. Lepas mendengar ceramah menyanda saya kata enggaknya. Ya kan ustaz sekancang ko jomik ka bisa lalu tu Pak. Tu kalau ndak tanang ndak mula tu Pak. Pasti hatinya tanang tu, pasti dosa dak dole tu. Dia orang lalu mendengar ceramah tu Pak tanda dak berdosa tu. Apalagi kok laba karu tu laba rasi mana tu Pak dak dole tu. Itu hebatnya Pak, kalau berbuat baik dosa diampuni, kalau dosa diampuni tenang dia. Nah, itu kenapa kita tidak bisa menghadap Allah kalau tidak dapat ampunan. Karena syarat menghadap Allah itu nafsul mutmainnah. Jiwa yang sudah tenang. Itu kenapa setan mengawal manusia sampai mati supaya tidak bertobat. Karena tobat masih terima Allah sebelum nyawa ketenggorokan. Dan setan tidak ingin itu terjadi. Itu maka setan mendatangi manusia di hari matinya. Makanya Nabi Isa berdoa supaya diselamatkan dari setan di hari mati. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Itu kata Nabi Isa begitu. Ya Allah selamatkan saya di hari mati saya. Karena setan mencegah kita bertaubat di hari mati kita. Nah, maka segera. Nah, yang terakhir, kenapa kita harus segera dapat ampunan? Karena di balik ampunan itu ada surga Allah. Itu kenapa kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Setelah ampunan didapat, surga langsung menanti. Itu kenapa kata Nabi, orang tidak masuk surga dengan amalnya. Karena boleh jadi ada orang tidak punya amal bisa masuk surga. Boleh jadi. Apa yang buat dia masuk surga? Taubatnya dia menjelang mati. Kalau dia bertobat menjelang mati, kata Allah, ya di surah Al-Furqan, ya ayat 75, ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Bila dia bertobat menjelang mati, sebanyak dosa itulah Allah ganti kebaikan untuknya.
Itu rahmat Allah begitu. Kalau ada orang bertobat menjelang matinya, sebanyak dosa yang diperbuat itu dikasih pahala oleh Allah. Diganti dosanya dengan pahala. Ya. Itu buktinya orang masuk surga bukan dengan amal, tapi dengan rahmat Allah. Dan Bapak Ibu, di balik ampunan itu ada surga. Buktinya apa? Bapak Ibu kalau baca surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi ada surga yang diciptakan Allah, didesain Allah khusus bagi hamba-hambanya. Siapa yang mendapatkan surga itu, kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun, mereka yang banyak istighfar di waktu sahur. Ingat Bapak ya, surga untuk siapa yang beristighfar di waktu sahur. Itu kata Allah begitu. Kalau istighfar artinya dosa atau dosa, tapi dia beristighfar di waktu sahur. Makanya waktu sahur ini jangan Bapak Ibu lewatkan nih. Waktu sahur, waktu menjelang subuh. Jam 3:30, jam 4, 4:30. Kata Allah, istighfarlah di waktu sahur. Karena Allah menanti istighfar kita. Itu kenapa Bapak Ibu yang lah usia 55 ke atas, 60 ke atas, biasanya jam 4 otomatis bangun. Tanpa alarm. Bapak Ibu yang sudah usia di atas 60, jam 4 tuh pasti bangun. Kenapa? Allah yang membangunkan kita supaya kita beristighfar di waktu itu, karena Allah menanti istighfar kita. Kalau yang umurnya 25 ke bawah, gampo gadang nak jago aja mampir dulu. Tapi Bapak Ibu yang lah mode-mode kopa, nak pakai alarm jam mampir tu jago tu. Kenapa? Allah yang membangunkannya tu. Karena Allah menanti istighfar Bapak Ibu di waktu itu. Karena surga kata Allah dijanjikannya bagi yang beristighfar di waktu sahur. Nah, makanya Bapak Ibu, yang kuning-kuning tadi, tolong sahur tu menjelang subuh tu perbanyak istighfar. Nah, kadang ada juga apa-apa aku bagailah pensiun, jago jam 4:30 tu ya bisa loh Pak. Lah pensiun tu. Ada jamaah bu curhat kamu Ustaz, suami yang bopo Ustaz lah pensiun subuh nak ia bisa jago loh Ustaz. Kan ada tu. Ya banyaklah apa-apa je tu. Karena faktor kebiasaan sejak muda malih subuh. Sampai gaib malih subuh. Kadang ambo heran bebu kalau di kampung ambo tu jago subuh dah taluk dia bebu. Apa-apa tu. Tapi kok tiba musim durian. Tiba musim durian, Pak. Di Rimbo kadang munyin durian, Pak, jam 3 durian jatuh, jagonya tu. Nyope cari durian ke tangga Rimbo tu, dia center. Dak tentu harimau dia tu, Pak. Iko surga dijanjikan Allah, dak jam 3 dah 4:30-nya. Dak do harimau bagi taluk dia lah. Ada? Makanya rancak menjaga orang ku musim durian, Pak. Musim durian ku menjaga orang ku murahnya, Pak. Dan nampak untungnya. Kalau surga kita nampak lah, Pak. Makanya dia cerita di kampung tu, Pak. Doa Pak kau payah jago subuh. Lah 5:30 dijago di sudah jago dah lampi azan dah. Bekolahnya, aloknya dia. Lah kurang 5 kurang seperempat. Jago balik dah jago dah nya. Lampi azan dah bekolah alok dia. Dak lama saja jatuh durian gadang belakang rumah musim durian jatuh durian gadang belakang rumah tu. Melantuang dah durian jatuhnya, mabuang langsung. Duduk langsung. Ya kan? Pas mabuang tu Pak, babunyi cik dah dua jatuh dah kancang yang kedua kau kadang man. Cik di kamar dua di kau tu kepala dan tantuk ketongnya cik. Jadi yang kedua kepala tantuk ke pintu tadi Pak kecik isi durian jatuh. Ya kan? Jadi Bapak Ibu kalau musim durian kau menjaga orang murahnya Pak. Itu kan untung nampak. Makanya Bapak Ibu jago-jagolah waktu sahur ke lain. Pokoknya sahur istighfar, sahur istighfar. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri hasilnya. Surga Allah. Allah yang janjikan. Nanti baca di Az-Zariyat tu, ayat yang ke-15 sampai 18. Nah, begitulah kata Allah. Kenapa kita harus bersegera mendapat ampunan Allah. Terutama kita yang sudah memasuki masa kuning. Tapi kalau Bapak Ibu amalnya sedikit, ampunan masih diberikan Allah. Ayat 22-nya, ma asabakum min musibatin.
Kalau amal saketik, dosa banyak, sabalun mati diagi Tuhan penyakit leh. Ajo penyakit dia ampuni dosa leh. Jadi Bapak Ibu kok banyak penyakit di hari tua gini tu cara Tuhan mampuni dosa tu, jangan gelisah pada dia salah. Berubek siko salah, berubek je lampai Singapura, berubek siko salah. Cari dokter dakik rumah salah. Penyakit tu cara pengampunan dosa tu. Ya, asa banyak diagi penyakit tu tanda dosa banyak tu. Amal sangene Tuhan masih sayang tu diapui je penyakit tadi. Itu cara Tuhan maafui dosa Bapak Ibu nanti supaya menghadap Allah dengan tenang. Nah, itulah Bapak Ibu ya pesan di surah Al-Hadid ayat yang ke-20 sampai 22. Tolong Bapak Ibu yang sudah yang tadi yang bersabut tadi ya kan lah batuk-batuk semua jambu lah menyanda-nyanda, lah munju-unju, tu istighfar perbanyaklah ya. Jangan manu-manu di lapau je lah Pak. Jangan duduk-duduk di tampik-tampik nongkrong-nongkrong je lah di kafe-kafe lah tampik lah tu. Di pengajian-pengajian tu lah. Tuntang baru mati duduk dalam pengajian tu. Ya tak? Nah, begitulah Bapak-bapak Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.